Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian buka video ini. Nah, kemarin kita telah membahas tentang perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah, yaitu mulai dari kondisi sosial hingga perkembangan kebudayaan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa dinasti Umayyah, perkembangan ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan agama. Pada masa dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan Islam mulai menunjukkan perkembangan yang berarti. Pada masa ini bermunculan tokoh-tokoh ilmuwan yang turut memberi sumbangan bagi perkembangan kebudayaan peradaban Islam. Nah, yang pertama yaitu bidang ilmu hadis. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kitab bacaan satu-satunya dalam agama Islam adalah Al-Quran, sedangkan hadis-hadis belumlah dibukukan. Hadis-hadis hanya diriwayatkan dari mulut ke mulut, yaitu dari hafalan guru yang disampaikan kepada muridnya, sehingga menjadi hafalan murid, dan begitulah seterusnya. Setengah sahabat dan pelajar-pelajar ada yang mencatat hadis-hadis itu dalam buku catatannya, tetapi belum berupa buku menurut istilah kita sekarang. Ulama-ulama dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis antara lain Abu Hurairah 5.374 hadis, Aisyah radhiyallahu anhu 2.210 hadis, Abdullah bin Umar kurang lebih 2.210 hadis, Abdullah bin Abbas kurang lebih 1.500 hadis, Jabir bin Abdullah kurang lebih 1.500 hadis, dan Anas bin Malik kurang lebih 2.210 hadis. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, program utama pemerintahnya terfokus pada usaha mengumpulkan hadis untuk dibukukan. Beliau kemudian memerintahkan Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri untuk melakukan tugas pembukuan hadis. Ia bekerja sama dengan perawi-perawi yang dianggap ahli untuk dimintai informasi tentang hadis-hadis Nabi SAW yang tersebar di tengah masyarakat Islam untuk dikumpulkan, ditulis, dan dibukukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Abu Bakar Muhammad adalah pengumpul hadis yang pertama pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jejak Abu Bakar Muhammad diikuti oleh generasinya setelahnya, seperti Imam Malik yang menulis kumpulan buku hadis Al-Muwatta dan Imam Syafi'i yang menulis kitab hadis Al-Musnad. Pada tahap selanjutnya, program pengumpulan hadis mendapat sambutan yang menggembirakan dari tokoh-tokoh Islam lainnya. Para ahli hadis tersebut menghasilkan karya berupa kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan umat Islam dalam mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Itu tentang bidang ilmu hadis. Yang kedua, bidang ilmu tafsir. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, penafsiran ayat-ayat tertentu dituntun dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka bersandar dari penjelasan Rasulullah SAW yang mereka dengar ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dalam perkembangan generasi berikutnya, yaitu pada masa dinasti Umayyah, wilayah kekuasaan Islam telah berkembang luas sampai di luar Jazirah Arab. Bagi umat Islam non-Arab, mereka kesulitan memahami bahasa Arab, sehingga pemahaman terhadap makna ayat-ayat Al-Quran sangat kurang. Dalam upaya memahami Al-Quran itulah para ahli melahirkan sebuah disiplin ilmu baru, yaitu ilmu tafsir. Ilmu ini dikhususkan untuk memahami maksud kandungan ayat-ayat Al-Quran. Maka lahirlah tokoh-tokoh di bidang ilmu tafsir seperti Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, dan Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian yang ketiga yaitu bidang ilmu fikih. Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna merupakan sumber utama bagi umat Islam, terutama dalam menentukan masalah-masalah hukum.
Pada masa Khulafaur Rasyidin, penetapan hukum di samping bersumber dari Rasulullah SAW dilakukan dengan sebuah metode penetapan hukum, yaitu ijtihad. Ijtihad pada awalnya hanya dipahami dengan pengertian yang sederhana, yaitu pertimbangan yang berdasarkan kebijaksanaan yang dilakukan dengan adil dalam memutuskan suatu masalah. Pada masa dinasti Umayyah ini, para ulama telah berhasil meletakkan dasar-dasar hukum Islam menurut pertimbangan kebijaksanaan dalam menetapkan keputusan yang berdasar Al-Quran dan pemahaman nalar atau akal. Pada tahap perkembangan pemikiran Islam, lahir sebuah ilmu hukum Islam yang disebut fikih, yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak melakukan suatu perbuatan, dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Pada masa ini bermunculan para tokoh ahli fikih, antara lain Syuryah bin Al-Harith, Al-Qamah bin Qais, Masruq Al-Ajda, dan Al-Aswad bin Yazid. Kemudian diikuti oleh murid-murid mereka yaitu Ibrahim An-Nahl, wafat tahun 95 Hijriah, dan Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi, itu wafat pada tahun 140 Hijriah. Sudah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Ia adalah guru dari Imam Abu Hanifah. Dan yang keempat yaitu bidang ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Ilmu tasawuf berusaha agar hidup manusia memiliki akhlak mulia sehingga menjadi insan kamil. Ilmu tasawuf muncul karena setelah umat semakin jauh dari Nabi, terkadang hidupnya menjadi tak terkendali, utamanya dalam hal kecintaan terhadap materi. Berikut beberapa tokoh tasawuf yang muncul pada masa ini. Yang pertama, Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengenalkan kepada umat tentang pentingnya tasawuf karena tasawuf dapat melatih jiwa atau hati memiliki sifat zuhud, yaitu hatinya tidak terpengaruh dengan harta benda walau secara lahiriah ia kaya. Kemudian sifat raja, yaitu harta benda, anak-anak, dan jabatan tidak bisa menolong hidupnya tanpa adanya harapan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat khauf, yaitu sifat takut kepada Allah yang dalam dan melekat dalam jiwanya. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, kita harus melatih jiwa kita atau hati kita memiliki 3 sifat tersebut. Yang pertama sifat zuhud, yang kedua sifat raja, dan yang terakhir sifat khauf atau takut. Dan yang kedua yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri lahir di Kufah pada tahun 97 Hijriah. Mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Pemikirannya dalam bidang tasawuf dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, manusia dapat memiliki sifat zuhud bila saat ajal telah menghampirinya. Hal itu karena kelezatan dunia telah diambil oleh Allah, maka manusia beringat makna kehidupannya. Yang kedua, manusia dalam menjalani hidup di dunia harus bekerja keras agar kebutuhannya tercukupi. Dengan bekerja, maka manusia dapat terhindar dari kegelapan dan kehinaan. Ini 2 pesan yang sangat penting ya. Yang pertama, manusia dapat memiliki sifat zuhud apabila sudah sakaratul maut. Jadi ketika sudah sakaratul maut, nah kita itu nggak mungkin memikirkan dunia, pasti kita akan memikirkan kehidupan selanjutnya karena sakaratul maut itu kan detik-detik mau diambil nyawanya. Jadi nggak mungkin kepikiran dunia, pasti kepikiran urusan akhirat ya, karena nanti akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang pertama. Untuk pesan yang kedua, nah manusia dalam menjalani hidup itu harus bekerja keras seperti kita ini. Para pelajar, para murid, para siswa, para santri, yaitu harus kerja keras dulu dalam menuntut ilmu. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan dulu, yaitu menuntut ilmu. Jangan malas-malasan. Karena apa? Bekerja keras, maka manusia dapat terhindar dari kegelapan dan kehinaan. Kalau kita nggak kerja keras ya, nanti akan terjerumus dalam kegelapan, dalam kehinaan. Seperti itu. Maka dari itu,
anak-anak semangat dalam belajarnya. Dan yang ketiga, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang wanita mulia karena kesadaran dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah menjalani hidup kesufian dalam kemiskinan dan kehinaan. Setiap hari air mata mengalir karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham adalah tokoh tasawuf yang berasal dari Persia. Pada awalnya ia adalah seorang pangeran dari kerajaan Persia. Ia meninggalkan kehidupan mewah di sekitarnya untuk menjalani hidup sederhana dengan mendalami ilmu tasawuf. Peringatan Ibrahim kepada manusia tertulis dalam sindirannya yang indah, yaitu doa-doa kalian tidak didengar olehnya disebabkan hatimu telah mati. Maksudnya apa? Percuma kita berdoa kepada Allah terus menerus, kita meminta terlalu banyak banget yang kita minta, yang kita panjatkan doa, akan tetapi hati kita itu mati atau kosong dari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita dekatkan diri kepada Allah dengan beribadah yang wajib-wajib gak harus dilaksanakan, jangan sampai bolong, minimal itu ya anak-anak. Sholat 5 waktu jangan sampai bolong. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan umum. Pada masa ini perhatian pemerintah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar. Pada Khalifah dinasti Umayyah melakukan gerakan penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis seperti ilmu kimia, kedokteran, ilmu tata laksana, dan seni bangunan. Orang yang pertama kali melakukan penerjemahan ini adalah Khalid bin Yazid, cucu dari Muawiyah. Selain dilakukan penerjemahan kitab-kitab asing, para ilmuwan juga melakukan penyusunan ilmu pengetahuan secara lebih sistematis. Adapun ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa ini sebagai berikut. Yang pertama, ilmu sejarah. Nah, seperti backgroundnya ini ya. Itu adalah sejarah Islam, dan itu pada tahiyat akhir ya, Masya Allah. Jadi perang tetap melaksanakan sholat. Nah, ilmu sejarah, penulisan sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menandai dimulainya perkembangan ilmu sejarah di masa dinasti Umayyah. Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasul. Kitab sejarah yang pertama kali ditulis di masa kekhalifahan Umayyah adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ilmu sejarah adalah segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat umat masa lalu. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah Ubaid bin Syariah Al-Jurhumila untuk menulis berbagai peristiwa sejarah masa lalu Bani Umayyah. Di antara karyanya adalah Kitab Al-Mulk wal Akhbar Al-Mahdi, buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Ilmuwan sejarah lainnya adalah Suhara Abdi yang menulis buku Kitabul Amthal. Itu ilmu sejarah. Yang kedua, ilmu bahasa. Ilmu bahasa adalah segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, sorof, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang bangsawan yang bernama Sibawayh. Ia mengarang sebuah buku pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Alkitab. Selain itu, terdapat juga ahli bahasa yang terkenal pada pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia, antara lain Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah, Ibn Sayyidih, Ibnu Khuruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan Ibn Usfur, Abu Hayyan Al-Ghirtani, Al-Farisi, dan Al-Zujaj. Nah, itu para ahli bahasa yang terkenal pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Kemudian yang ketiga, ilmu geografi. Ilmu geografi atau ilmu bumi al-Jughrafiyah muncul karena adanya kebutuhan kaum muslimin pada saat itu, yaitu untuk keperluan menunaikan ibadah haji, menuntut ilmu, dan dakwah.
Agar tidak tersesat di perjalanan, diperlakukan panduan ilmu yang membahas tentang keadaan letak wilayah. Ilmu ini pada zaman Bani Umayyah baru dalam tahap merintis atau pertama kali ya. Tuh. Dan yang keempat atau yang terakhir, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pada masa dinasti Umayyah belum berkembang dengan baik. Pada tahun 706 Masehi, Khalifah Walid bin Abdul Malik mendirikan sekolah tinggi kedokteran. Ia juga memerintahkan para dokter melakukan riset dengan mendapat gaji negara. Dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Di lembaga inilah Haris bin Kildah dan Nazar berhasil mengembangkan ilmu-ilmu kedokteran. Nah, mungkin pembahasannya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk persiapan ini ya. Ujian akhir semester ya anak-anak. Jadi jangan sampai diabaikan. Itu mapel pelajaran apapun harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.